Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Indah Herliani dengan NPM 23030500099. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah infografis yang berjudul Data Pendidikan Terakhir Orang Tua Siswa di SD Negeri Tanjung Anom tahun ajaran 2025-2026. Infografis ini disusun dalam konteks mata kuliah literasi data, teknologi, dan manusia, dengan tujuan untuk memahami bagaimana data pendidikan orang tua dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke data-data tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakangnya. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, terutama dari orang tua itu sendiri. Nah, orang tua merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, latar belakang pendidikan orang tua memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar siswa, baik dari segi pandangan belajar di rumah, komunikasi dengan guru, maupun pemahaman terhadap kebijakan dan program dari sekolah. Nah, melalui infografis ini, sekolah dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pendidikan orang tua siswa, sehingga strategi pembelajaran dan komunikasi yang diterapkan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Yang selanjutnya itu gambaran umum dari data tersebut. Nah, infografis ini menampilkan data pendidikan terakhir orang tua siswa SD Negeri Tanjung Anom pada tahun ajaran 2025-2026. Data disajikan dalam bentuk penjelasan naratif, diagram batang, dan diagram lingkaran agar informasi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Nah, berdasarkan data tersebut, pendidikan orang tua dikelompokkan menjadi 3 jenjang, yaitu yang pertama lulusan SD, lulusan SMP, dan yang terakhir lulusan SMA atau SLTP dan SLTA. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil dan analisis data. Dari pengelolaan data dapat diketahui bahwa mayoritas orang tua siswa berada pada jenjang pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari presentase lulusan SLTA yang menempati posisi tertinggi, yaitu sebesar 46,1%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari orang tua siswa telah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Yang selanjutnya, lulusan SMP atau SLTP berada di posisi kedua dengan presentase sebesar 35,3%. Nah, ini menunjukkan bahwa masih terdapat cukup banyak orang tua yang menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama. Nah, sementara itu, lulusan SD memiliki presentase sebesar 18,6%, yang meskipun paling kecil, tetap merupakan jumlah yang signifikan dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pihak sekolah. Data ini diperkuat dengan visualisasi diagram batang yang menunjukkan perbandingan jumlah secara jelas, serta diagram lingkaran yang menggambarkan proporsi masing-masing jenjang pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang makna dan implikasi data. Nah, dominan lulusan SLTA mengindikasikan bahwa sebagian besar orang tua siswa memiliki bekal pendidikan yang cukup untuk memahami pentingnya pendidikan formal. Orang tua dengan latar belakang pendidikan menengah atas umumnya lebih terbiasa dengan sistem sekolah, mampu memahami informasi akademik, dan relatif lebih siap dalam mendampingi anak belajar di rumah. Namun, demikian data juga menunjukkan bahwa masih terdapat orang tua dengan latar belakang pendidikan dasar dan menengah pertama dalam jumlah yang cukup besar. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa tidak semua orang tua memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang sama dalam mendampingi proses belajar siswa atau anak, terutama ketika materi pembelajaran semakin kompleks. Nah,
Oleh karena itu, perbedaan latar belakang pendidikan ini tidak boleh menjadi hambatan, melainkan harus dipandang sebagai dasar bagi sekolah untuk menyusun strategi yang lebih inklusif dan lebih adil ke semua peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran sekolah eh, peran sekolah yang bisa dilakukan dalam menyikapi data yang telah saya jelaskan. Nah, sekolah memiliki peran strategis dalam menjembatani perbedaan latar belakang pendidikan dari masing-masing orang tua. Nah, dari infografis ini menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif, sederhana, dan mudah dipahami oleh seluruh orang tua tanpa memandang tingkat pendidikan orang tua. Nah, informasi sekolah sebaiknya tidak disampaikan dengan bahasa yang terlalu akademis atau teknis, terutama bagi orang tua lulusan SD dan SLTP. Penyampaian informasi dapat dikemas dalam bentuk yang lebih praktis, disertai contoh konkret dan panduan langkah demi langkah. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti adanya grup WhatsApp kelas dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif untuk menjangkau seluruh orang tua. Namun, penggunaan tetap perlu diimbangi dengan etika komunikasi yang jelas dan pesan yang ringkas agar tidak menimbulkan kebingungan dari orang tua tersebut. Nah, rekomendasi program dan tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh sekolah yaitu berdasarkan analisis data tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh sekolah, yaitu yang pertama, sekolah disarankan untuk memperkuat komunikasi rutin dengan orang tua, baik melalui pertemuan tatap muka, media digital, maupun informasi tertulis. Yang kedua, sekolah dapat mengembangkan program pemberdayaan orang tua seperti kegiatan parenting, education, workshop, pendampingan belajar di rumah, atau kelas orang tua. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan orang tua dalam mendukung keaktifan dan fokus belajar siswa. Yang ketiga, sekolah juga dapat membangun budaya kolaborasi antara guru dan orang tua, sehingga orang tua tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam proses pendidikan anak. Nah, sebagai penutup, infografis ini menunjukkan bahwa data bukan sekedar angka, tetapi memiliki makna yang besar dalam mendukung pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Dengan memahami latar belakang pendidikan orang tua, siswa, sekolah dapat merancang strategi pembelajaran dan komunikasi yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. Nah, diharapkan dengan sinergi yang baik antara sekolah dan orang tua, proses pembelajaran siswa di SD Negeri Tanjung Anom dapat berlangsung lebih efektif, serta mampu meningkatkan kualitas keaktifan dan hasil belajar siswa. Demikian presentasi dari saya mengenai eh, infografis data pendidikan terakhir orang tua siswa di SD Negeri Tanjung Anom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.